Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu untuk semua manusia dan semua makhluk di alam ini. Semoga kebaikan, keselamatan selalu menyertai kita. Tentu kita tahu ada beberapa netizen yang dia itu seakan-akan menjagokan calon idolanya. Ya tentu ya idolanya mereka ini bisa dibilang ustadz-ustadz atau ulama yang lebih ke arah medsos di situ, yang banyak aktif di dunia medsos. Bisa di YouTube, di Twitter, di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Mereka ini dengan lincahnya, dengan semangatnya, ini loh calon saya. Kan ada ya tokoh-tokoh yang bisa dibilang itu konteksnya di luar NU lah. Misalkan identik dengan kata-kata NU garis lurus. Atau bahkan di luar struktur NU. Kan ada. Ini bisa dibilang apa ya, mereka ini banyak tidak mengetahui bahwa jadi ketua umum NU itu ada aturannya. Tetap ada ADART-nya itu ada. Jadi misalkan ada yang maunya siapa tahu, oh UAS. Lalu seperti Hidayat Nur Wahid. Ya ini bisa dibilang apa ya? Ingat loh, satu hal peraturan di NU itu orangnya atau orangnya kalau mau jadi ketum tuh harus apa? Satu, paling tidak dia pernah jadi pengurus lembaga atau harian di PBNU pusat atau di wilayah. Nah ini dia. Dan ada satu lagi, pernah ikut kaderisasi. Jika misalkan kalian itu atau siapa saja lah, ada yang saya jago ini itu, lihat aja dulu orang ini pernah nggak jadi pengurus di NU, badan otonomnya, di lembaganya, ada nggak? Kalau misalkan nggak ada, misalkan Anda itu ngomongnya banyak seperti wah ini ya ini NU garis lurus, ya nggak bakal bisa lah. Sampai gunung itu ibaratnya runtuh tidak akan bisa selama dia tidak memenuhi syarat itu tadi. Pernah jadi pengurus harian, lembaga, badan otonom, dan pernah ikut kaderisasi. Jika itu tidak pernah ya nggak bisa. Bagaimana bisa? Nggak bisa gitu loh. Misalkan mau eksis di NU, paling tidak jadi pengurus atau bahkan ketuanya atau Rois Suryah dan lain sebagainya, harus pernah menjadi bagian yang seperti itu tadi syaratnya itu. Mau kiai sepintar apapun, ulama sepintar apapun, jika tidak pernah jadi bagian dari NU seperti itu, gak akan bisa. Kecuali satu, buat organisasi lain. Itu pasti bisa. Itu pun gak mudah buat organisasi lain, ya kan? Kita ngopi dulu. Pagi-pagi naknya ngopi. Makanya jika kalian itu misalkan ustadz ulama atau kiai yang mau eksis nanti di lewat NU, sekarang lah Anda berusaha masuklah dalam kepengurusannya. Kalau itu tidak ada catatan di situ ya nggak bisa. Nah, semangat orang ber-NU itu tuh ini loh, mewabah di kalangan umat Islam Indonesia. Itu sangat-sangat. Mungkin ini baru di era ini. Karena era kemarin kan orang itu kan jarang aktif di medsos, kan jarang. Hanya sebagai pembaca penonton. Kalau sekarang kan enggak. Banyak akun-akun channel-channel atau bisa dibilang akun-akun di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya, mengembangkan dakwah, pencerahan dan lain sebagainya. Itu banyak. Nah, yang lucu ini orang-orang netizen ini, misalkan dia ini di dalam statusnya dia ini orangnya lebih pro HTI atau FPI dan lain sebagainya. Bahkan ada loh salah satu yang lucu itu. Dan dia tuh memposting, ini jago saya jadi ketum PBNU. Padahal jagonya itu tidak pernah jadi pengurus di NU. Ini menandakan mereka nggak tahu bahwa ada ADART yang harus dilewati sebelum menjadi ketua umum PBNU. Kalau calon kan banyak. Kemungkinan ini calonnya ini Kiai Said, Kiai Yahya Stakuf, Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Fahru Rozi. Siapa lagi? Kemungkinan yang kuat itu. Kemudian kaum muda, yang muda lah itu. Tapi kalau yang masih muda lagi kan ada.
Nah, dari beberapa orang itu kemudian ada salah satu nanti yang jadi, bisa juga ke Yahya Stakuf atau juga kembali lagi ke Kiai Said. Itulah lucunya netizen-netizen yang tidak tahu soal ada ADART syarat jadi ketua umum PBNU. Anehnya di situ kan mereka wah semangat, tetapi mereka lupa bahwa ada ADART. Oke, sampai sini. Assalam.